Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Coba tempat duduknya dirapikan, kita berdoa dulu dipimpin Mas Ahmad. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita berjalan lancar, diberi kemudahan oleh Allah sehingga anak-anak cepat paham, cepat pinter dan mendapat keberkahan. Allahumma amin. Ya, sekarang di absen dulu, dirapikan tempat duduknya, didengarkan. Mas Ahmad Fauzi. Masuk Bu. Ya, terima kasih. Yang kedua Mbak Kalista Pungki. Masuk Bu. Terima kasih. Yang ketiga Mas Revaldo. Masuk Bu. Ya. Yang keempat Mas Muhammad Ridwan. Masuk Bu. Ya. Yang kelima Mbak Sylvia Anastasia. Masuk Bu. Terima kasih. Berarti hari ini masuk semua anak-anak. Coba sekarang kita menghafal surat-surat pendek dulu ya. Mulai dari surat Al-Kafirun, terus nanti dilanjutkan surat Al-Fil. 2 saja ya. Sekarang surat Al-Kafirun dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat yang kedua, surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk hafalannya. Dijaga selalu hafalannya. Apalagi anak laki-laki yang besok menjadi imam untuk keluarga ya. Siapa tahu imam untuk apa? Musola atau masjid. Dilanjutkan lagi sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita Indonesia.
Mari kita semua menghafal Pancasila bersama-sama dipimpin Mbak Kalista ya. Coba semuanya berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekarang duduk kembali ya. Nah, anak-anak, kira-kira siapa yang masih ingat materi yang kemarin kita belajar tentang apa? Zakat. Tentang zakat. Iya, pelajaran 4, ayo membayar zakat. Nah, submaterinya apa? Kemarin kita membahas tentang macam-macam zakat. Di mana zakat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Oh iya, pinter anak-anak. Kalau zakat fitrah itu biasanya dibayarkan kapan? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh iya, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kalau anak-anak itu biasanya bayar zakatnya sendiri apa dibayarkan ibunya atau di sekolah? Di sekolah semuanya ya? Iya. Nah, kalau di rumah itu biasanya bayarnya di mana? Di masjid. Di masjid. Di musola, di tempatmu diadakan apa enggak? Diadakan. Ya, boleh di musola, boleh di masjid. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang zakat juga, tapi submaterinya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Coba, mana semangatmu? Ini semangatmu. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, kompetensi dasarnya yaitu apa? 3.7 memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Dilanjutkan lagi 4.7 apa? Menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi pinter. Dengan indikator 3.7.3 apa ini? Mengklasifikasi orang yang berhak menerima zakat dengan tujuannya apa? Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Materinya apa tadi? Klasifikasi orang yang berhak menerima zakat. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan gambarnya. Di sini ada beberapa gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 asnaf. Nah, kalau kita membayar zakat itu namanya muzaki. Misalkan kalian bayar zakat di sekolah, berarti kalian termasuk apa? Muzaki. Nah, ada orang yang membayar, kemudian ada yang menerima. Nah, orang yang menerima zakat itu dinamakan mustahik zakat. Misalkan ini nenekmu, nah nenekmu tinggalnya di sebelah rumahmu. Nenekmu menerima zakat, berarti nenekmu dinamakan apa? Mustahik. Mustahik apa muzaki? Mustahik zakat. Kalau ibumu membayar zakat, ibumu berarti mustahik zakat apa muzaki? Muzaki. Sudah bisa membedakan ya? Apa itu muzaki? Siapa itu mustahik zakat? Kembali lagi.
Di sini ada gambar yang pertama. Ini gambar apa anak-anak? Ada fakir. Nah, kemudian dilanjutkan lagi yang kedua, gambar apa ini? Miskin. Kira-kira kalau orang miskin itu keadaannya bagaimana? Pas-pasan ya. Nah, rumahnya bagaimana? Sederhana sekali ya. Terus dilanjutkan lagi, gambar yang ketiga, ada gambar apa ini? Amilin. Gambarnya apa ini anak-anak? Orang yang apa? Menerima. Nah, ini menerima ini ya. Terus dilanjutkan, gambarnya orang sedang apa ini? Sholat. Nah, berarti agamanya apa kalau sholat? Islam ya. Dilanjutkan lagi. Loh, ini coba lihat gambarnya. Ini apa? Rikob atau hamba sahaya. Nanti kita akan bahas. Kemudian dilanjutkan, ini gambarnya apa? Gorem. Siapa itu gorem? Nah, dilanjutkan lagi. Ini apa? Fisabilillah, seperti orang yang apa? Mau perang, gitu. Dilanjutkan lagi, yang terakhir ini Ibnu Sabi. Terus kita lanjutkan lagi ya. Nah, ke-8 orang tadi, orang yang menerima zakat. Yang pertama yaitu ada fakir. Yang kedua apa ini? Miskin. Ketiga? Iya, yang keempat? Amil. Kelima? Keenam? Ketujuh? Ke-8? Fisabilillah. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, seperti tadi ya, orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, disebut apa tadi? Mustahik zakat. Sedangkan orang yang mengeluarkan atau membayar zakat, ya toh, disebut apa? Muzaki. Coba masih ingat enggak? Kalau kalian membayar zakat, berarti kalian dinamakan apa? Muzaki. Kalau nenek kalian menerima zakat, dinamakan apa? Mustahik zakat. Ya, pinter. Nah, perhatikan dulu yang pertama, gambarnya yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Pernahkah kalian melihat orang seperti ini? Pernah. Di mana? Di tempat ziarah ada, di pasar ada, di pinggir-pinggir jalan juga ada. Nah, orang ini dinamakan apa Nana? Fakir. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kalian perhatikan. Kalau melihat keadaannya, kasihan apa tidak? Iya, kasihan ya. Orangnya sudah tua, bajunya coba lihat seperti ini. Dia apa pakai topi pun tutup kepalanya juga sederhana, sobek. Terkadang ini tidak punya rumah, ya toh, dia apa di pinggir-pinggir jalan. Kasihan apa tidak? Kasihan. Makanya orang seperti ini berhak menerima zakat. Nah, kalau di dalam zakat dinamakan apa ini? Fakir. Kita lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan lagi gambarnya. Gambar apa ini? Pemulung sampah. Pernah melihatnya? Pernah. Pernah ada di sekitar lingkungan rumahmu? Ada. Iya. Sudah tua Pak, masih muda seperti ini? Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Mungkin kalau masih muda ini keluarganya tidak mampu, akhirnya dia tidak bersekolah. Terus apa? Dia memutuskan untuk mencari mencari botol-botol bekas atau memulung. Ini boleh, pekerjaan seperti ini halal asalkan tidak mencuri. Nah, coba sekarang kita lihat orang seperti ini. Nah, ini kalau dalam zakat dinamakan
Miskin. Apa itu miskin? Adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Iya, betul. Adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia punya tenaga, ya, meskipun sudah tua ataupun masih muda, intinya dia masih punya tenaga untuk bekerja. Yang penting pekerjaannya itu halal. Misalkan selain pemulung bisa juga jual gorengan, itu juga boleh, itu juga pekerjaan halal. Ini juga berhak menerima zakat, ya. Kalau tetanggamu ada yang seperti ini, berarti dia berhak menerima zakat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambarnya kayak seperti raja. Nah, ini ada orang. Nah, ini kira-kira yang menerima zakat yang berdiri ini apa yang membungkuk ini? Yang membungkuk, ya, otomatis. Karena dilihat dari segi pakaian saja ini sudah mewah. Sudah pasti ini orang mampu. Nah, kalau dalam zakat dinamakan apa? Siapa dia? Seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dimerdekakan. Kalau zaman Rasulullah dulu banyak orang seperti ini. Tapi kalau di lingkungan kita sepertinya tidak ada. Tidak ada, ya? Di lingkunganmu ada? Tidak, ya? Nah, dilanjutkan lagi gambarnya. Nah, gambar apa anak-anak perhatikan? Seorang anak yang sedang membayar zakat. Seorang anak bersama siapa ini? Bapaknya membayar zakat. Nah, orangnya ini, nah pekerjaannya ini apa kira-kira? Kalau di lingkungan rumahmu, nah biasanya bayarnya zakat ke siapa? Pak Ustadz, ya, ada Pak Ustadznya dibantu teman-temannya. Nah, ini kalau di dalam zakat namanya apa? Amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagi zakat. Berarti Pak Ustadz di lingkungan rumahmu itu namanya amil zakat. Kalau kalian, misalkan kalian di sekolah ditunjuk sama bu guru, dijadikan ketua, terus ada teman-temanmu membantu, berarti kalian juga termasuk apa namanya? Amil zakat. Berarti kalian berhak enggak menerima zakat? Berhak, ya. Berhak kalian. Dilanjutkan lagi. Nah, ini awalnya gambarnya dia tidak memakai apa, tutup kepala ini. Apa? Kalau di tempat kita namanya apa? Kopiah, ya. Kemudian dia pindah, pakai baju koko, membawa apa ini? Al-Quran, memakai kopiah. Berarti ini dia pindah. Orang yang sebelumnya non Islam kemudian pindah ke agama Islam dinamakan apa? Siapa yang tahu? Iya, betul Mas Ahmad, mu'alaf. Nah, di lingkunganmu ada apa enggak orang yang non Muslim? Ada? Iya, betul sekali, ya Mas Ahmad, pinter. Orang yang seperti ini namanya mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanan. Nah, dilanjutkan. Ini gambar apa? Ayo, dia membawa apa ini? Hutang. Dia membawa hutang. Hutangnya sangat berat apa ringan kalau seperti ini? Lihat gambarnya. Sangat berat karena terlalu banyak. Nah, orang seperti ini dinamakan apa kalau dalam zakat? Kita lihat. Apa? Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan dia tidak sanggup membayarnya. Semoga kita jangan sampai bersinggungan dengan hutang, ya. Dilanjutkan lagi gambarnya. Nah, coba lihat gambar apa ini? Orang sedang mengaji. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang memimpin ngaji. Kira-kira yang memimpin ngaji ini siapa namanya? Pak Ustadz lagi, ya. Anak-anak di tempatmu ada enggak kegiatan seperti ini?
Ada ya? Iya. Nah, kalau di dalam zakat ini namanya apa anak-anak? Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Kita lanjutkan. Yang terakhir, gambar apa ini? Gambar musafir. Kira-kira musafir ini siapa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Apa? Ayo coba siapa yang bisa? Kira-kira kalau musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, siapakah namanya? Apakah musafir? Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan jauh untuk mencapai tujuan baik. Nah, ke-8 orang tadi berhak menerima zakat. Coba anak-anak sekarang kalian buka buku At-Tarbiyah dan buku paket. Kamu baca materi tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, dikasih waktu Bu Ruli sebentar, dibaca bacaannya. Kemudian kamu tulis apa yang kamu tahu, apa yang kamu baca tadi kamu tulis. Coba dibaca dulu sebentar. Ayo Mas Aldo, dibaca materinya. Sudah? Nah, sekarang Bu Ruli punya permainan. Nah, permainannya apa ini pelangi? Di sini ada tulisan orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa jumlahnya? Ada 8 orang. Nah, nanti cara bermainnya coba anak-anak ambil dulu kertasnya ini 1. Kemudian kamu buka, misalnya kamu dapat angka 8. Kamu ambil stik yang angka 8. Nah, kamu buka gambarnya. Oh, ternyata ini gambarnya tadi apa? Musafir. Kamu ceritakan apakah kamu pernah bepergian? Ya, diceritakan dulu. Coba siapa yang berani maju pertama kali? Ayo. Oke, Mbak Kalista, maju pertama. Kamu ambil dulu. Nomor 1, Bu. Ya, nomor 1 ya. Sekarang kamu ambil dulu itu stiknya, gambar apa? Nomor 1. Sini. Nah, dilihatkan ke teman-temannya. Kamu cerita dulu gambar apa itu. Ini orang yang sangat sengsara hidupnya dan apa? itu orang yang biasanya dia hidupnya di mana? Kayak tadi. di jalan-jalan seperti pasar. Iya, terus? Ziarah. Terus? Dan di dekat-dekat jalan. Oh iya, betul. Anak-anak pernah melihat orang seperti ini? Pernah ya? Kira-kira betul apa enggak? Nah, sekarang duduk, kita lihat dulu, kita buka bersama-sama. Tadi nomor berapa Mbak Kalista? Nomor 1 ya, kita buka. Nah, ini ternyata fakir ya. Orang yang amat sengsara hidupnya sehingga dia memutuskan untuk meminta, mengharap belas kasihan kepada orang lain. Sekarang dilanjutkan anak putra. Ayo, siapa yang berani maju? Ayo, Mbak Kalista berani maju loh. Ayo, sekarang siapa? Gantian. Ya, Mas Ahmad dulu ya Mbak Nasya. Kamu ambil dulu nomornya. 4. Ya, nomor 4. Kamu buka, kamu perlihatkan ke teman-temanmu. Ini kayaknya orang mengaji, Bu. Ya, mengaji berarti dia apa? Mencari apa? Kalau ngaji itu berarti mencari apa? Mencari ilmu, mencari pahala biar bisa Pak bertambah ilmunya. Nah, berarti orang ini kira-kira kamu pernah melihat enggak orang seperti ini? Pernah ya? Di mana? Di masjid, di musola. Kemudian terima kasih Mas Ahmad, duduk kembali. Kita buka nomor 4. Apa ini anak-anak ternyata? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi dia perlu apa? Bimbingan untuk menambah ilmunya ya.
Sudah dulu. Sekarang anak-anak tulis dulu. Nah, ya, ditulis dulu. Yang kamu tahu tadi apa? Ditulis ya di bukunya. Ditulis di bukunya ya, Mas Ridwan. Sudah? Sudah. Sekarang coba. Nah, ini Mbak Nasya ya. Coba apa yang kamu tahu tentang materi hari ini? Apa yang kamu baca tadi apa? Coba Mbak Nasya. Miskin. Bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan atau dalam keadaan serba kekurangan itu dinamakan miskin. Oh iya, pinter, betul. Coba yang lainnya. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Anak putri sudah, anak putra gantian. Ayo Mas Ridwan, coba apa yang kamu tahu tadi tentang materi hari ini? Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat atau miskin. Itu dinamakan apa? Amil zakat. Kamu pernah menjadi amil? Pernah, iya. Terima kasih anak-anak ya. Itu tadi apa materi hari ini kita belajar tentang apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa jumlahnya? 8. Ada 8. Yang pertama, ya siapa yang masih ingat? Siapa? Fakir. Kemudian miskin. Yang ketiga, amilin atau amil zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, gorim. Yang keenam, fisabilillah. Kemudian yang ketujuh, kemudian yang kedelapan, apa? Rikop atau hamba sahaya. Nah, kedelapan orang tadi dinamakan apa? Mustahik zakat ya. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada tugas dari Bu Ruli. Tugasnya yang pertama. Nah, ini anak-anak, bacalah baik-baik setiap pernyataan di atas dan berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak. Dibaca betul-betul. Nanti anak-anak tinggal ngasih tanda centang. Ditulis dulu namanya ya. Dikasihkan ke temannya ke belakang. Dikerjakan dulu sebentar. Itu gampang, anak-anak tinggal baca kemudian ngasih tanda centang. Dilanjutkan lagi tugas yang kedua. Nah, ini anak-anak ada lembar kerja peserta didik. Indikatornya yaitu tadi mengklasifikasi orang yang berhak menerima zakat. Tujuannya setelah anak-anak berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak dapat mengklasifikasi orang yang berhak menerima zakat. Dibaca dualnya dengan teliti, kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa baca basmalah dulu ya mengerjakannya. Nah, ini nomor 1 sampai 5 kamu jawab. Kemudian nomor 6, 7, 8 kamu tinggal ngasih centang. Siapakah orang yang berhak menerima zakat nanti dicentang. Kalau tidak sesuai berarti disilang ya. Ke belakang. Iya, langsung. Dikasih nama dulu sama nomor absennya, jangan lupa. Mas Aldo bisa? Bisa. Mas Ridwan? Alhamdulillah. Mas Ahmad? Bisa. Ya Mbak Nasya? Sampai nomor berapa? 5. Ya kalau Mbak Kalista? Nomor 6. Dilanjutkan. Nah, tugas yang terakhir,
Anak-anak, kira-kira pernah enggak kalian itu melihat orang membagi zakat di lingkungan rumahmu? Pernah ya? Coba sekarang kalian berdiskusi, membentuk kelompok. Mbak Kalista sama Mbak Nasya menghadap ke belakang ya. Kemudian Mas Ridwan maju, Mas Ahmad menghadap ke belakang, berdiskusi bersama. Kalian membuat cerita, laporan tentang penyaluran zakat yang pernah kalian lihat dulu waktu apa? Bulan Ramadan. Coba sekarang dikerjakan, kelompok bersama-sama berdiskusi dulu. Itu yang pernah kamu lihat ya, pengalaman kamu melihat orang yang menyalurkan zakat di lingkunganmu. Ditulis dulu judulnya. Nah, kira-kira siapa saja orang yang menerima zakat? Nah, ditulis dulu judulnya dulu, misalkan kegiatan penyaluran zakat di lingkungan rumahku. Yang nulis siapa itu? Mas Ridwan yang nulis. Berdiskusi berarti bersama-sama. Sudah? Alhamdulillah ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang materi masih yang sama, yaitu materi tentang ayo membayar zakat. Submaterinya hikmahnya apa kalau kita itu membayar zakat. Nah, itu ada hikmahnya. Tentunya dapat apa kita? Dapat pahala, bisa menghapus dosa. Nah, kita akan belajar minggu depan. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bukunya diberesi semuanya. Kita berdoa dulu. Diberesi dulu ya Mas Ahmad. Dipimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Bu Ruli mohon maaf apabila dalam belajar hari ini ada kata-kata Bu Ruli yang kurang berkenan di hati anak-anaknya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi minggu depan. Materinya apa tadi? Hikmah berzakat. Ya Nana, cukup sekian dari Bu Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.